asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka belajar menuntut ilmu syar'i. Dan tema kita di malam hari ini yaitu awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Kita tentu tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa di dalam Al-Qur'an? Allah katakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum, sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah tatkala aku berkata kepada para malaikat, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan kerjaannya menumpahkan darah? Ya. Apakah engkau menciptakan sesuatu makhluk yang kerjaannya suka menumpahkan darah? Padahal kami selalu mensucikan engkau, selalu mentasbih engkau, selalu mensucikan, mengucapkan kalimat subhanallah kepada engkau. Kami mentasbihkan engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, aku lebih tahu aku lebih tahu terhadap kalian. Aku lebih ngerti terhadap kalian. Aku lebih berilmu terhadap kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan, aku lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian Allah katakan di situ, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah kemudian mengajarkan Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama. Kemudian setelah itu Allah suruh kepada para malaikat untuk menjelaskan nama-nama ini, namun mereka tidak ada yang mengetahuinya. Dari dalil ini menunjukkan kepada kita apa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tahu Tuhannya siapa. Adam alaihissalam tahu Tuhannya siapa. Dan Adam alaihissalam tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah manusia pertama pada saat itu. Ya, dia manusia pertama. Artinya belum ada kesyirikan pada saat itu. Belum ada kesyirikan yang terjadi pada manusia. Lantas pertanyaannya, tatkala Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, ketika dia memakan buah yang terlarang, diturunkan di muka bumi ini, maka Adam alaihissalam pun kemudian bersama Hawa, bersama istrinya, memiliki keturunan yang lama-kelamaan menjadi banyak. Pertanyaannya, kapan awal mula terjadinya kesyirikan? Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini, kapan awal mula kesyirikan muncul di muka bumi ini? Kapan awal mula Allah Subhanahu wa taala disembah
di samping mereka menyembah para orang-orang soleh yang sudah meninggal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama di sini berselisih menjadi beberapa pendapat. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Siapa awal mula atau bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan? Ya. Kalau dari penduduk langit, maka awal mula terjadi kesyirikan itu adalah dari iblis, laknatullah alaih. Kalau dari penduduk langit, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya, Allah katakan, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Anbiya, dan barang siapa yang mengatakan, siapa di antara mereka ada orang yang berkata, "Inni ilahun, aku itu Tuhan." Min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam, maka akan kami balas dia dengan neraka jahannam. Allah katakan, ada di antara makhluk yang menganggap dirinya Tuhan, kami balas dia ke dalam neraka jahannam. Siapa ini maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya itu adalah mayyakul minal malaikah inni lahu min dunihi falam yakulhu illa iblis. Para ulama mengatakan di antara penduduk langit tidaklah mengucapkan yang demikian, ya. Dari kalangan para malaikat tidak ada yang mengucapkan demikian kecuali iblis. Jadi iblislah yang pertama sekali mengatakan aku Tuhan. Ini dilihat dari penduduk langit. Ya, ini jika dilihat dari penduduk langit. Sekarang jika dilihat dari penduduk bumi, siapa yang pertama sekali melakukan kesyirikan? Dan bagaimana awal mula kesyirikan terjadi di muka bumi ini? Bagaimana mulanya patung-patung itu disembah? Coba antum perhatikan. Seluruh agama yang ada di dunia ini semuanya punya patung, kecuali Islam. Yahudi, mereka ada patungnya. Nasrani, mereka ada patungnya. Hindu, mereka ada patungnya. Buddha, mereka ada patungnya. Semua agama yang sekarang ini kita saksikan di dunia ini, semua punya patung yang mereka sembah, yang mereka jadikan simbol atau ikon sebagai Tuhan. Ya. Namun hanya Islam yang tidak punya patung, dan bahkan Islam melarang untuk membuat patung. Dari mana ini bermula? Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 pendapat para ulama, ya, tentang kapan awal mula terjadinya kesyirikan sehingga banyak manusia menyembah patung. Kapan awal mula terjadi kesyirikan? Pendapat pertama, ada yang mengatakan inna awala syirki fi bani Adam kana min qabil. Pertama sekali terjadi kesyirikan pada manusia itu berasal dari Qabil. Siapa Qabil? Siapa Qabil ini? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita sudah ma'ruf cerita tentang Qabil dan Habil. Ya, si Qabil membunuh si Habil. Karena apa? Si Habil sembelihannya, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Qabil tidak. Ya, akhirnya Qabil cemburu kemudian membunuh si Habil. Ya. Maka pendapat pertama mengatakan kesyirikan yang terjadi pada manusia itu terjadi dari si Qabilnya. Si Qabil lah yang membuat. Ya. Hal ini disebutkan, ya, oleh Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, yang menunjukkan bahwasanya Qabil lah yang pertama sekali melakukan kesyirikan. Dzakara anna Qabil lamma qatala Habil wa haraba min abihi Adam ila Yaman. Tatkala si Qabil membunuh Habil, dia pun melarikan diri ke Yaman. Ya. Qabil membunuh Habil, maka si Qabilnya melarikan diri dari ayahnya ke Yaman. Siapa ayahnya? Adam alaihissalam. Dia pergi ke Yaman. Atahu iblis, faqala lahu. Maka iblis pun datang kepada Qabil. Iblis mulai membisikkan Qabil. Inna Habil innama qubila qurbanuhu wa akalathu an-nar li'annahu kana yakhdamu an-nar wa ya'buduha fansab anta aydan naran takunu laka
wali aqabika fabana baitan nar fahuwa awwalu man nasaban nar wa abidaha. Maka Imam At-Tabari mengatakan di dalam kitab tafsirnya, pertama sekali yang membuat kesyirikan di muka bumi ini adalah Qabil. Tatkala dia melarikan diri dari bapaknya, dari Adam alaihissalam, pergi ke Yaman, iblis datang membisikkan kepada Qabil. Apa kata iblis? Dia mengatakan, Habil itu kenapa korbannya diterima? Kenapa korbannya diterima dan dilalap oleh api, ya, korbannya tersebut? Karena dia yakhdumun nar, dia menjadi pelayan api. Si Qabil itu menjadi pelayan api, kata iblis. Ya. Fansab anta aidon naron. Maka antum juga harus buat api, katanya. Coba buat api juga. Ya. Buat rumah api untuk antum sembah. Akhirnya dibuatlah rumah yang di situ dilakukan pemujaan terhadap api. Fahuwa awwalu man nusiban nar wa abidaha. Maka dialah yang pertama sekali yang membuat api menjadi sesuatu yang disembah, kemudian dia pun menyembah api. Ini pendapat pertama dari kalangan para ulama. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini berasal dari riwayat yang dhaif. Ya. Ini berasal dari riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa ini lemah? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa hadis yang sahih. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan, inna bidayata syirki kana fi zamani Yarid bin Mahlail. Kesyirikan yang pertama sekali terjadi di muka bumi ini itu terjadi pada seseorang yang bernama Yarid bin Mahlail. Wa huwa Abu Idris alaihi salam. Siapa Yarid bin Mahlail ini? Yarid bin Mahlail ini adalah Abu Idris alaihi salam, bapaknya Idris alaihi salam. Yarid bin Mahlail ini adalah bapaknya Nabi Idris alaihi salam. Wa qad hakau aidan Ibnu Jarir fi tarikhihi. Al-Imam Ibnu Jarir menceritakan di dalam kitab tarikhnya. Dia mengatakan, qala akhbirni an Abi Salih an Ibni Abbas an Ibni Abbas. Dia mengatakan hadis ini berasal dari Abdullah bin Abbas, qala fi zamani Yarid umilat al-asnam wa raja'a man raja'a anil Islam. Dia mengatakan pada zaman Yarid ini maka patung-patung pun dibuat. Pada zaman Yarid, bapaknya Idris, patung-patung pun dibuat, dan raja'a man raja'a anil Islam. Rujuklah orang yang rujuk dari Islam. Artinya ada orang yang kafir, ada orang yang tetap menjadi muslim. Ini pendapat kedua. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini riwayatnya ada seseorang yang bernama Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi dari bapaknya. Ya, Hisham bin Muhammad. Ada dua orang yang bernama, yang satu Hisham, yang satu bapaknya Muhammad, dan kedua orang ini lemah, dhaif. Maka riwayat ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan inna awwala syirki waqa'a fi bani Adam innama huwa min qabla abna'i Qabil. Ya. Ada yang mengatakan kesyirikan yang terjadi pertama sekali di muka bumi ini itu sebelum anak-anaknya Qabil. Ya. Sebelum anak-anaknya Qabil. Ya, diriwayatkan dari Ibnul Kalbi di dalam Kitabul Asnam, beliau mengatakan akhbirni abi qala awwalu ma'ubidatil asnam anna Adam alaihi salatu wasalam lamma mata ja'alahu banu Syith bin Adam fi magharati fil jabal alladhi abatu alaihi Adam bi ardil Hind alladhi ubitu alaihi Adam bi ardil Hind. Dia mengatakan pertama sekali patung itu disembah
pertama sekali patung itu disembah Adam alaihissalam tatkala dia wafat. Tatkala Nabi Adam alaihissalam wafat, maka anaknya Nabi Adam, siapa ini? Ada anaknya Nabi Adam, Syis namanya. Dan Syis ini juga seorang nabi. Ya, Syis juga seorang nabi. Nah, Syis ini punya keturunan, punya anak-anak yang banyak. Maka anak-anaknya Syis ini dia pergi ke gua di sebuah gunung, di tempat Adam alaihissalam diturunkan di situ. Daerah mana ini? Daerah India. Ya, Adam alaihissalam diturunkan di sebuah gunung di daerah India. Maka anak-anaknya Syis datang ke sana. Datang ke sana. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, kana banu Syis ya'tuna jasad Adam fil maghar fayu'adzimunahu wa yatarhamuna alaihi. Anak-anaknya Syis dia datang ke jasadnya Nabi Adam. Dia datang ke sana, ke gunung tersebut, dan mereka mengagungkan jasadnya Nabi Adam yang sudah meninggal. Mereka menghormatinya. Ya, mereka menghormatinya. Faqala rajul min Bani Qabil bin Adam. Akhirnya ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Qabil. Karena anak-anak Adam itu banyak, ada Qabil, ada Habil, ada Syis. Ya. Qabil juga punya keturunan, Habil juga punya keturunan, Syis juga punya keturunan. Ya. Karena Syis ini pergi ke gunung di tempat Adam alaihissalam diturunkan, kemudian mereka memuja-muja jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak Qabil pun datang dan berkata kepada kaumnya. Dia bilang sama kaumnya, ya kaum, katanya, ya Bani Qabil, wahai Bani Qabil, inna li Bani Syis dawaran yadurunahu haulahu wa yu'addimunahu. Dia bilang, wahai anak-anak Qabil, wahai kaumnya Qabil. Ya. Kaum Syis, anak-anak keturunan Syis, mereka punya dawaran. Dawaran itu tempat keliling, daur. Ya, maknanya dari daur, tempat keliling. Artinya mereka memiliki tempat pemujaan yang mereka memuja-muja di situ. Mereka memiliki tempat pemujaan yang mereka memuja-muja di situ. Walaysa lakum syai'un. Sementara kalian enggak punya. Kalian enggak punya ini. Maka dia katakan, fanahat lahum sanaman fakana awwalu man amilaha. Akhirnya mereka buat patung. Ya, karena anak-anaknya Syis, mereka punya sebuah tempat untuk pemujaan di tempat kakek moyang mereka yang meninggal, yaitu Adam alaihissalam. Akhirnya anak-anak Qabil pun berkata, coba kita buat juga patung untuk kita puja. Akhirnya mereka pun membuat patung dari anak-anak si Qabil ini. Nah, ini pendapat yang ketiga. Namun, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini juga lemah. Ya, pendapat ini tidak bisa dipakai, dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian pendapat yang keempat, dan inilah pendapat yang rojih. Inilah pendapat yang kuat di antara ketiga pendapat sebelumnya. Kapan kesyirikan terjadi di muka bumi? Pendapat yang ketiga, yang keempat ini, kesyirikan terjadi di muka bumi ini berasal dari kaumnya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, berasal dari kaumnya sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Nuh ayat 22, qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu, yaitu orang-orang kafir yang mereka menyembah patung-patung. Mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wad, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan mereka kepada tauhid. Untuk mendakwahkan mereka jangan sembah patung-patung. Akhirnya apa kata kaumnya? Mereka mengatakan, jangan ikutin Nuh itu.
Jangan ikutin Nuh. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Tetaplah kalian menyembah patung-patung. Tetaplah kalian menyembah Wad. Tetaplah kalian menyembah Suwa. Tetaplah kalian menyembah Ya'ub. Tetaplah kalian menyembah Yaguth. Dan tetaplah kalian menyembah Nasr. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Ini sudah tradisi nenek moyang kita, kata mereka. Jangan tinggalkan ini. Apa kalian mau meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita? Masa ketika ada orang baru datang, ya, orang baru datang nyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, yang ini tidak dikenal di nenek moyang kita. Kenapa kalian harus ikutin dia? Jangan. Jangan ikutin dia. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini kata kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalilnya dari Al-Qur'an. Dan dari sini juga menunjukkan wa dalil ala anna haula'il madhkurin kanu fi qaumin Nuh. Ya. Mereka, dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, itu adalah mereka berada pada kaum Nuh alaihissalam. Artinya mereka berada di masa, mereka hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ada yang mengatakan mereka hidup di masa Nabi Nuh, namun sebagian yang lain berpendapat mereka hidup sebelum Nabi Nuh diutus. Ya, mereka hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Maka di antara dua pendapat ini, yang paling kuat adalah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini mereka hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi seorang nabi. Ini pendapat yang kuat. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Kanan nas ummatan wahidatan." Dulu manusia itu umat yang satu. Apa maknanya umat yang satu? Tidak ada yang kafir di muka bumi ini. Semua muslim. Para ulama mengatakan maknanya tidak ada yang kafir di muka bumi ini, semuanya muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, ya, kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Dulu manusia itu satu, kemudian mereka pun berselisih, faba'atsallahu nabiyyina, maka Allah utus para nabi, mubasysyirina wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Apa kata para ulama ketika mentafsirkan ini? Qala Abdul Razzaq mengatakan akhbarona Ma'mar an Qatadah fi qawlihi. Ya. Riwayat ini berasal dari Al-Imam Qatadah. Imam Qatadah ini termasuk ulama tafsir. Ya. Apa beliau katakan? Kanu 'alal huda jami'an. Dulu semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya muslim. Tidak ada satupun yang kafir. Semuanya muslim. Ya. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kafir. Fakhtalafu, akhirnya mereka berselisih. Apa maksud berselisih di sini? Fakhtalafu, mereka berselisih, yang satu nyembah Allah, yang satu di samping nyembah Allah, mereka juga nyembah patung. Berselisihlah mereka. Faba'atsallahu nabiyyin, akhirnya Allah utus para nabi untuk menyuruh mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirina wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini kata para ulama di dalam tafsir mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini pendapat yang roji. Ya, pendapat yang roji. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil yang mendukung pendapat ini? Ya. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, hadhihi asma rijalun salihin. Mereka ini, siapa ini? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama orang-orang soleh. Mereka ini orang soleh. Min qaumin Nuh, dari kalangan kaum Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka semua meninggal, auha syaitan ila qaumihim. Akhirnya syaitan pun membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh. An ansibu ila majalisihim. Coba buat patung mereka. Coba buat patung mereka di majelis-majelis mereka. Alatikanu yajlisuna ansaban
wasammuha bi asma'ihim, yang mereka dudukkan di majelis-majelis mereka dan mereka kasih nama patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh ini. Fafa'alu, akhirnya mereka pun buat. Mereka buat patungnya, falam tu'bad, awalnya nggak disembah. Hatta idza halaka ulaik, hingga akhirnya generasi ini meninggal semuanya, muncul generasi baru, wa nasakhal ilm wa nusikhal ilm, dan ilmu dicabut, ubidan, akhirnya patung itu disembah. Jadi gini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala semuanya dulu manusia ini muslim, ada orang-orang soleh ya, yang selalu memberikan kajian-kajian ilmiah, memberikan nasihat-nasihat kepada umat ya, memberikan ilmu kepada umat. Mereka punya majelis-majelis ilmu ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka semua. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Kasyfus Syubhat ya, syarah Kasyfus Syubhat, beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka semua dalam 1 tahun. Jadi bukan si fulan meninggal tahun berikutnya, si fulan si Suwa meninggal tahun berikutnya, Yagus meninggal, enggak. Dalam 1 tahun itu semua mereka meninggal. Sedangkan mereka ini para ulamanya. Istilahnya bahasa kita, mereka ini para ulama. Mereka memberikan mereka memberikan ilmu di majelis-majelis mereka. Banyak yang datang duduk di majelis mereka. Ini Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Akhirnya tatkala mereka meninggal, orang-orang yang duduk di majelis mereka sangat kehilangan sekali dan sangat terpukul. Coba antum, kalau seandainya ada orang yang paling antum cintai meninggal, antum sedih nggak? Orang tua kita misalnya meninggal, orang tua kita, sedih nggak kita? Kita kan sedih. Maka demikian juga mereka menganggap orang-orang ini, para ulama ini, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr, ini mereka anggap seperti orang tua mereka, orang-orang soleh yang selalu memberikan nasihat kepada mereka. Maka tatkala mereka semua meninggal, kaumnya sangat berduka sekali. Sehingga apa? Tidak ada lagi orang yang memberikan nasihat. Tidak ada lagi orang yang memberikan kajian-kajian. Tidak ada lagi orang yang membuat majelis-majelis ilmu di situ. Syaitan pun mulai membisikkan kepada mereka, kalian biar jangan terlalu sedih, coba buat patung mereka. Coba buat patung orang-orang soleh ini. Awalnya syaitan membisikkan itu. Untuk apa? Hanya untuk sebagai kenang-kenangan, sebagai monumen penghargaan untuk mereka karena mereka telah berjasa memberikan nasihat kepada kalian. Coba buat patung-patung mereka. Akhirnya mereka lakukan. Dibuatlah patung-patung ini. Awalnya nggak disembah. Hingga akhirnya kaumnya tersebut yang membuat patung itu mereka meninggal semuanya. Ya, muncullah generasi baru. Muncul generasi baru. Hingga akhirnya apa? Generasi baru ini dibisikkan oleh syaitan. Karena mereka sudah nggak punya ulama lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak ada para ulama lagi di saat itu. Ya, semua kosong. Nggak ada orang yang memberikan nasihat-nasihat di majelis ilmu. Ya, ilmu sudah dicabut. Artinya benar-benar pada saat itu masa kekosongan yang tidak ada ulama yang menjelaskan, yang memberikan nasihat kepada mereka. Akhirnya apa? Syaitan pun mulai membisikkan. Dulu nenek moyang kalian ketika membuat patung ini mereka sembah. Kenapa kalian sekarang nggak mau menyembah mereka? Kenapa kalian tidak menyembah mereka? Akhirnya apa? Mereka pun mulai sembah patung-patung tersebut. Mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya beliau mengatakan, kanu qauma salihin. Mereka ini Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr ini adalah orang-orang saleh. Bani Adam wa Nuh. Ya, baina Adam wa Nuh. Mereka hidup di masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Di antara Nabi Adam dan Nuh alaihissalam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Mereka ini punya pengikut. Ya ibaratnya bahasa kita, mereka ini ulamanya.
di zaman itu. Jadi mereka punya murid-murid yang sangat banyak. Mereka belajar sama Wat, Suwa, Yagut, Nasr ini. Mereka belajar. Lau sawarnahum kana aswaq lana ilal ibadati idza dzakarnahum. Tatkala mereka ini meninggal, akhirnya iblis pun membisikkan kepada mereka, gimana kalau seandainya kita buat patung-patung mereka? Tentu ini akan membuat kita merasa lebih cinta lagi kepada mereka, dan kita akan selalu mengingat mereka karena jasa-jasa mereka. Ya. Umumnya kan patung dibuat karena itu kan. Coba antum perhatikan patung-patung yang ada di tengah-tengah jalan. Apakah dia patung pahlawan atau patung apapun itu umumnya. Kalau dia adalah orang yang memang ada dulunya, biasanya dia adalah orang yang berjasa. Betul nggak? Mereka adalah orang-orang berjasa. Kadang-kadang mereka diletakkan di tengah jalan, dibuat seperti bundaran. Ya, dibuatlah patung. Kadang patung orang lagi perang, ada patung jenderal, dan ya, dibuat patung. Biasanya ini untuk apa? Sebagai penghargaan karena mereka punya jasa terhadap negara ini. Maka mereka juga buat begitu. Ini Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr, mereka ini sudah berjasa sama kalian, buat patungnya. Akhirnya dibuat patungnya. Awalnya nggak disembah, tapi karena generasi ini meninggal, muncul generasi berikutnya, barulah patung ini disembah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah dari Abdullah bin Abbas juga, dia mengatakan kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Antara zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam ini jaraknya 10 kurun. Jaraknya 10 kurun. Satu kurun berapa? Satu kurun berapa? 100. Satu kurun itu sama dengan 1 abad, 100 tahun. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairu zamani karni, sebaik-baik zaman adalah di kurunku. Ya, sebaik-baik zaman adalah di kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Maka 300 tahun pertama ini adalah generasi terbaik. Siapa 300 tahun pertama? Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Satu kurun itu sama dengan 100 tahun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh, ini jaraknya berapa tahun tadi? 10 kurun. Kalau 10 kurun berarti berapa tahun? 1000 tahun jaraknya antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kata beliau, kulluhum ala syariati minal haq. Semuanya satu di sini. Semuanya berada di atas syariat yang benar. Artinya semuanya muslim, tidak ada yang kafir. Ya. Inilah asal penduduk bumi. Asal penduduk bumi di muka bumi ini semua muslim, tidak ada yang kafir. Tidak ada Nasrani, tidak ada Yahudi, tidak ada Buddha, tidak ada Hindu, tidak ada Konghucu, semua muslim. Ya, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kapan terjadi kekafiran? Kapan terjadi kesyirikan? Ya, setelah muncul orang-orang ini. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Mereka orang-orang soleh yang memberikan kajian-kajian ilmiah yang menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meninggal, akhirnya kaumnya tersebut ghulu sama orang-orang soleh ini. Ekstrim. Melampaui batas dalam menghormati orang soleh. Maka ini juga penting bagi kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala ada seorang yang dianggap sebagai wali, dianggap dia sebagai kiai, dianggap sebagai habib, ketika dia meninggal, maka jangan diagungkan kuburannya. Karena inilah pangkal kesyirikan sebagaimana yang terjadi zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka terlalu mengagungkan orang soleh ini. Hingga akhirnya mereka buat apa? Mereka buat patung-patungnya. Mereka minta ke patung. Mereka menyembah patung itu bukan seperti mereka menganggap patung ini Tuhan. Enggak. Ya. Mereka ketika menyembah patung itu tujuannya untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka itu orang berdosa. Sedangkan ini orang soleh.
doa kita kepada Allah nggak akan dikabulkan. Kenapa? Kita suka berbuat maksiat. Mereka orang soleh, doa mereka biasanya dikabulkan. Maka mereka minta sama orang soleh ini walaupun mereka sudah meninggal. Agar apa? Agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang soleh doanya dikabulkan oleh Allah. Mereka datangin kuburannya, mereka minta, wahai syekh, wahai kiaiku, wahai habib, wahai ini, tolong dekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minta. Itulah penyembahan mereka. Itu penyembahan mereka. Jadi bukan mereka datang patung tersebut kemudian mereka sembah dengan menundukkan kepala. Enggak. Penyembahan mereka kepada patung tersebut adalah mereka minta doa sama patung tersebut. Artinya mereka jadikan perantara patung tersebut tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah mereka orang-orang kafir. Ini dia awal mula kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang kuat ya. Juga dikuatkan oleh hadis dari Ikrimah, qala kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Ikrimah mengatakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam ini jaraknya 10 qurun, artinya 1000 tahun. Semua mereka muslim, tidak ada yang kafir. Ya. Kapan mulai terjadi kekafiran? Yaitu tatkala di masa Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Jadi ada berapa penyebab terjadinya kekafiran di sini? Ada berapa penyebab? Yang pertama, penyebabnya dibuatnya patung-patung. Makanya di dalam Islam kita dilarang untuk membuat patung. Coba perhatikan di dalam Islam ini. Ada nggak patung Allah? Nggak ada. Ada nggak patung Nabi? Nggak ada. Ada nggak patung malaikat dibuat oleh orang? Nggak ada. Tidak ada satupun patung di dalam Islam. Yahudi, ada nggak patung Uzair? Ada. Nasrani, ada nggak patung Yesus? Ada. Patung Isa alaihissalam? Ada. Mereka jadikan patungnya. Hindu, ada nggak patungnya? Ada. Dewa-dewa mereka. Buddha, ada nggak patungnya? Ada. Semua negara agama-agama di dunia ini ada patungnya. Kecuali Islam. Ini salah satu penyebab kesyirikan. Makanya Islam melarang membuat patung. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Beliau katakan apa? Inna asyaddin nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya adab yang paling pedih yang akan dirasakan oleh manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang suka membuat patung-patung. Orang yang membuat patung-patung bernyawa. Dia buat patung manusia, dia buat patung hewan, dia buat patung yang jelas patung itu bernyawa. Ya, patung bernyawa. Kalau mau buat patung silakan buat patung. Tapi jangan yang bernyawa. Kenapa? Yang bernyawa inilah pangkal kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membuat patung Wad, patung Suwa, patung Yagus, Ya'uq dan Nasr. Mereka letakkan ini di mana? Di majelis-majelis mereka. Jadi Wad ini punya majelis ilmu, Suwa juga punya majelis ilmu. Nah, kaumnya membuat patung kemudian diletak di majelis itu dan mereka melaksanakan ibadah sambil mengenang jasa-jasa patung tersebut. Kita dilarang untuk membuat patung. Dan ini adab yang paling pedih nanti bagi orang yang membuat patung bernyawa. Ini yang pertama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Faktor terjadinya kekafiran. Terlalu hulu sama orang-orang soleh. Karena Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr ini orang soleh. Mereka rajin sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka meninggal, kaumnya sangat berduka sekali. Sehingga apa? Mereka pun mulai mengkultuskan orang-orang ini. Mulai memuliakan, mulai mengagungkan. Awalnya tidak mereka sembah, tapi mereka buat penghormatan. Dengan cara apa? Buat patung. Setelah mereka meninggal, generasi ini meninggal, muncul generasi berikutnya yang bodoh tentang urusan agama. Karena nggak pernah belajar, tidak ada lagi orang yang memberikan nasihat. Akhirnya syaitan pun mulai membisikkan. Dulu nenek moyang kalian ketika membuat patung ini mereka sembah. Kenapa kalian tidak sembah? Mulailah mereka sembah.
ekstrim atau hulu sama orang-orang soleh. Coba kita perhatikan ikhwan fillah. Berapa banyak di zaman sekarang ini orang yang hulu ekstrim sama orang-orang soleh. Baik ketika dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Bahkan orang gila pun dianggap sebagai orang soleh. Wah, ini sudah wali Allah ini. Walaupun dia gila, ini sudah wali Allah. Dia sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Sehingga dia sudah terputus dengan dunia ini. Dia sudah nggak menganggap dunia ini apa-apa lagi. Ya, dia sudah putus dalam masalah sholat. Dia nggak perlu lagi mengerjakan sholat. Dia nggak perlu lagi mengerjakan zakat. Karena hatinya, dirinya sudah melebur dengan Allah. Sudah menyatu dengan Allah. Kita melihat dia gila. Tapi hakikatnya, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka jadikan orang gila sebagai walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konfident. Bahkan berapa banyak sampai sendal-sendalnya mereka cium. Sandalnya mereka cium. Dan pernah nggak antum lihat di YouTube? Ya, ada orang gila ya, yang mereka anggap sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka anggap sebagai wali Allah. Ada salah satu jamaahnya bawa anak kecil. Dia ingin mendapatkan karomah dari walinya ini katanya. Mendapatkan karomah. Akhirnya apa? Dia minta tolong disuapin anaknya. Ini orang gila, namanya orang gila. Dia ambil nasi, dia suapkan, tapi bukan melalui mulut. Dikasih ke hidung anak tersebut. Dimasukkan ke dalam hidungnya. Dan si ibu mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Ini konfident. Kenapa? Karena akal mereka sudah rusak. Orang gila mereka jadikan sebagai walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konfident rahimani wa rahimakumullah. Ini awal kesyirikan juga. Ini pangkal terjadinya kesyirikan. Ya. Apalagi setelah itu yang terjadi pada masa Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Mereka ketika meninggal, mereka datangin kuburan-kuburan mereka dan mereka jadikan patung-patung. Mereka meminta-minta di kuburan-kuburan mereka. Mereka meminta-minta di kuburan mereka. Maka ini juga pangkal kesyirikan di muka bumi ini. Makanya di dalam Islam kita melarang Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk menjadikan masjid-masjid itu sebagai kuburan. Demikian juga melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah katakan, Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Maka janganlah kalian menyeru, di samping kalian menyeru kepada Allah, di samping kalian menyembah Allah, kalian juga menyembah kepada selain Allah. Kepada siapa ini? Orang-orang yang sudah meninggal. Kalian minta-minta sama dia, kalian datang ke kuburannya, kalian dikir-dikir di kuburannya. Allah larang ini. Bahkan Nabi SAW tatkala beliau di akhir hidup beliau, ketika beliau menjelang wafatnya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Mereka jadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan ini yang terjadi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terjadi. Orang Yahudi ketika Uzair meninggal, ya mereka mengatakan Uzair anaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka muliakan kuburannya. Mereka datang ke kuburannya dan memuliakan kuburannya, minta-minta di kuburannya. Ya, minta-minta di kuburannya. Ini penyembahan mereka kepada orang yang sudah meninggal. Demikian juga Nasrani. Tatkala Isa bin Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Isa bin Maryam diangkat dan Allah serupakan seseorang yang mirip dengan Isa bin Maryam. Bahasa Arabnya Isa, bahasa Ibraninya Isau. Karena orang Nasrani saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi yaitu orang Syam yang menguasai wilayah Syam, sedangkan Nasrani mereka di wilayah Syam, ya Palestina, Suriah, apalagi sekarang Lebanon, itu wilayah Syam dulu, ya. Ini wilayah Syam. Nabi Isa alaihissalam lahir di mana? Di daerah Palestina, ya. Kita menyebutkan Baitul Laham. Ya, Baitul Laham, rumah daging.
Ya, lahmun artinya daging. Ya, rumah pemotongan-pemotongan hewan, Baitul Lahm. Tapi mereka mengatakan apa? Bethlehem. Ya, mereka mengatakan Bethlehem. Nah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Palestina. Ya. Mereka jadikan ya kuburan-kuburan orang-orang soleh, mereka agungkan kuburan-kuburan orang-orang soleh di sini, yaitu kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Mereka jadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang? Jangan terpancing dengan lobenya yang sudah gede, sorbannya yang begitu besar. Jangan tertipu dengan bajunya yang lebar, gamisnya yang besar. Tapi dia datang ke kuburan, kemudian zikir rame-rame di kuburan. Ini tidak benar kan? Rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak yang seperti ini terjadi? Ya, berapa banyak yang seperti ini terjadi? Kita ambil contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dibilang, ada nggak orang seperti itu sekarang? Yang datang ke kuburan kemudian zikir rame-rame. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Kayaknya nggak ada lah. Siapa bilang nggak ada? Banyak. Ya, banyak. Saya kasih antum contoh. Ini. Mereka ramai datang ke kuburan, kemudian mereka berzikir-zikir ya, kuburannya dibuat indah. Inilah yang mereka lakukan. Apa bedanya mereka dengan orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam? Ini di mana? Ini di Indonesia. Ini dia konfiden rahimani, rahimakumullah. Tengok kuburan. Mereka berzikir-zikir ya di kuburan. Kayaknya daerah sini banyak nggak? Konfiden rahimani, rahimakumullah. Ya. Inilah yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Konfiden rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang terjadi. Dan inilah awal kesyirikan yang terjadi. Sehingga nggak heran kalau dulu semua muslim, sekarang sudah campur-campur manusia. Sudah ada yang kafir, sudah ada Nasrani, sudah ada Yahudi, sudah ada Hindu, sudah ada Buddha. Padahal dulu semuanya muslim. Manusia awalnya muslim. Kapan terjadi perbedaan agama? Diawalin di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Makanya Allah utus para nabi, Allah utus para rasul untuk apa? Untuk kembali mendakwahkan tauhid, agar manusia semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangi kuburan-kuburan untuk berzikir riya di situ. Bukan menyembah patung, bukan minta-minta sama orang soleh yang sudah meninggal, karena itu semuanya syirik. Itu semuanya syirik. Namun ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap para nabi ada yang menentang. Siapa nabi yang pertama, rasul yang pertama yang Allah utus? Nuh alaihissalam. Karena sebelumnya muslim. Tatkala kafir, Allah mengutus rasul yang pertama. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Jadi bukan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu adalah nabi. Beda antara nabi sama rasul. Kalau nabi dia berdakwah untuk kaumnya yang memang sudah ikut kepadanya. Adapun rasul dia berdakwah untuk kaumnya dan orang yang menentang diri dia. Ya, orang yang menentang diri dia. Ini rasul. Ya. Maka tatkala Nabi Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, berapa lama beliau mendakwahkan dakwah tauhid?
950 tahun. Kita tadi sudah katakan jarak antara Nabi Adam alaihissalam 1000, Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh mendakwahkan tauhid selama hampir 1000 tahun juga. Masya Allah. Kenapa lama? Kenapa kok bisa sampai lama? Sampai Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Qala Nuhur Rabbi Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Apa ayatnya? Qala Nuhur Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firar. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Allah katakan di dalam surah Nuh, Nuh berkata, "Ya Allah, aku sudah dakwahkan kepada mereka tauhid. Siang dan malam aku berdakwah kepada mereka selama 950 tahun. Aku dakwahkan mereka, tapi tidak ada yang mendengarkan dakwahku. Mereka setiap kali mendengar dakwahku, aku suruh mereka kembali kepada tauhid, melainkan mereka lari. Mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka." Makanya berapa yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam? Sedikit. Tidak sampai 20 orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Seberapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. Kenapa lama? Wajar, ikhwan fillah. Kalau di satu kampung tradisinya tradisi syirik, belum pernah ada orang yang berdakwah di situ untuk mengembalikan kepada tauhid, tiba-tiba ada orang yang berdakwah, satu orang masuk ke kampung itu. Biasanya dia akan mendapatkan apa? Pertentangan. Tradisinya sudah tradisi syirik, budayanya sudah budaya syirik, tiba-tiba ada orang yang menentang. Oh, ini budaya nggak boleh ini nggak benar. Pasti dia ada yang menentang. Kalau orang pertama, pasti akan banyak mendapatkan perlawanan dan pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Namun setelah sudah ada yang membuka kajian, terus baru masuk yang lain, buka kajian juga, masuk yang lain, ini sudah lebih mudah biasanya. Ya, biasanya kalau awal-awal itu sangat lama, karena pasti banyak yang menentang. Wah, ini apa ini? Ya, ini nggak benar, ini seperti ini seperti ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Dan terus menerus Allah mengutus para rasul. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, Allah utus para rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasusnya kepada Nabi Muhammad juga demikian. Siapa orang soleh di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai Tuhan? Siapa? Lata, Uzza, Manat. Ini siapa? Ini orang soleh. Ini istilahnya bahasa kita, ini orang dermawan. Ini para ulama. Orang yang rajin beribadah kepada Allah. Lata ini siapa? Lata ini seorang laki-laki yang kerjaannya itu membuat roti dari adonan tepung. Yang dia bagi-bagikan kepada jamaah haji yang mau berangkat haji ke Mekah. Ini Lata. Tatkala dia meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya, buat patung dia sebagai monumen. Gimana patung Lata? Patung Lata itu batu lempengan, ya batu yang bukan batu bongkahan, tapi batu yang bentuk lempengan, kemudian diukir di depan batunya itu patung seorang laki-laki. Inilah Lata. Ya, mereka buat seperti itu dan mereka letakkan di tempat Lata biasa memberikan majelis-majelis ilmu. Ini yang terjadi di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu sebelum Nabi Muhammad diutus, ini masa kekosongan, masa fatroh namanya. Artinya nggak ada Nabi yang diutus. Kalau sudah nggak ada Nabi yang diutus, berarti para ulama sudah nggak ada di situ. Orang kembali kepada apa? Kejahilan. Inilah bahayanya kalau tidak ada para ulama. Dan di akhir zaman nanti Allah akan cabut ilmu ini. Dengan apa? Mewafatkan para ulama satu persatu. Kalau para ulama sudah wafat, siapa lagi yang memberikan nasihat-nasihat? Siapa lagi yang mengajak manusia kepada tauhid? Gak ada lagi. Akhirnya manusia jadi apa? Jadi bodoh tentang agama. Maka ini yang terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah utus Nabi Muhammad SAW. Untuk apa?
menyuruh mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan gak mengenal Allah, mereka kenal Allah, mereka tahu Allah. Mereka juga menyembah Allah. Kaumnya orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah, mereka minta sama Allah. Tapi di samping mereka minta sama Allah, mereka juga minta sama Lata, Uzza, sama Manat. Mereka minta di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah katakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Muhammad, coba tanya sama orang kafir Quraisy, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur langit yang 7 dan siapa yang menguasai, yang memiliki arsy yang sangat besar? Sayaquluna lillah. Mereka bilang Allah yang punya. Orang-orang kafir mengatakan Allah yang punya. Qul afala tattaqun. Maka bilang sama mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Bahasa kitanya gini, siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang mengatur manusia? Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Siapa yang memiliki bumi ini? Siapa yang menguasai bumi ini? Orang kafir bilang Allah. Kalau kalian menganggap Allah yang punya, kalian punya akal nggak? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kalian menganggap Allah yang punya, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kenapa kalian menyembah Isa bin Maryam? Kenapa kalian menyembah Uzair? Kenapa kalian menyembah patung-patung yang lainnya? Inilah bahasa Al-Quran. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah jelaskan kepada mereka. Muhammad bilang sama mereka. Tanya sama mereka. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang memberikan rezeki? Mereka bilang Allah. Afala ta'qilun. Kenapa kalian gak punya akal? Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu baru Allah utus Nabi SAW menyuruh mereka untuk kembali kepada tauhid. Dan masalah tauhid akan terus berperang sampai hari kiamat. Ya, masalah tauhid dan syirik akan terus berperang berhadapan sampai hari kiamat. Setelah para nabi selesai, para nabi semuanya pada meninggal, nabi terakhir adalah Nabi SAW, maka yang akan menegakkan dakwah tauhid ini adalah para penerus-penerus nabi. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang yang berilmu, para dai-dai, para ustadz-ustadz yang mendakwahkan agama ini kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu siapa? Mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Dan inilah yang akan terus memperjuangkan mendakwahkan tauhid. Ini qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini antum sudah paham awal mula kenapa ada orang kafir, kenapa ada Nasrani, kenapa ada Yahudi, kenapa ada agama-agama yang lain sekarang ini. Ya, dari sini bermula. Ya, dari sini bermula. Padahal asalnya manusia di muka bumi ini adalah Muslim. Ini qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan apa? Ya, tentang masalah kuburan tadi. Para ulama mengatakan salat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Kenapa? Karena ini pangkal kesyirikan. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan fatwa-fatwa para ulama. Nah, siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Dia jadikan kuburan Abu Lu'lu' di masjid mereka, dan mereka menyembah Allah di situ. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pangkal. Demikian qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sudah 1 jam lebih kayaknya kita memberikan penjelasan tentang masalah awal mula kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah kuburan, ya, karena ini sudah kita jelaskan tadi, ini awal terjadinya kesyirikan.
Ada pertanyaan yang disampaikan oleh para ulama. Hal tasihhus salatu fil masajid allati yujad fiha kubur? Ya. Apakah sah salat seseorang di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Jadi ini masjid, di dalam masjid ada kuburan. Ya. Masjid, di dalam masjidnya ada kuburan. Ya. Apa kata para ulama? Al-masajid allati fiha kubur la yusalli fiha wa yajibu an tunabbashul kubur wa yunqalu rifatuha ilal maqabiril ammah. Para ulama mengatakan masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan jangan sholat di situ. Tidak boleh sholat di situ. Syekh bin Baz bahkan mengatakan la tasihhu sholatu fil masajid fihil kubur. Tidak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, baik di depan ataupun di samping kiri ataupun di samping kanan ataupun di belakang. Yang jelas jika ada kuburannya di situ maka tidak sah sholat di situ. Itu kata para ulama. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat Aisyah radhiyallahu anha yuhdaru ma sana'u. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini dalilnya. Sehingga para ulama mengatakan tidak sah orang yang melaksanakan melaksanakan ibadah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kuburan ini itu di luar masjid? Ini kan juga jadi problem. Ya. Di sini para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, muhaddis abad sekarang, beliau mengatakan jika masjid kompleknya berbeda dengan kuburan, maka tidak mengapa sholat di situ. Komplek masjid dengan komplek kuburan berbeda. Misalnya apa? Ini masjid di sini, kuburannya di sini, dan dia dibatasin jalan atau dibatasin apapun lah, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut dan sholatnya sah. Tapi kalau kuburannya berada di area komplek masjid, maka ini termasuk larangan. Misalnya apa? Ini masjid, dia berpagar semuanya. Di dalam pagarnya ini kuburan. Maka ini termasuk, kata beliau. Jadi ini harus dipisah antara masjid sama kuburan. Harus ada dipisah dengan jalan atau yang lainnya. Ini kata beliau. Kemudian juga bagaimana solusinya? Kata para ulama, bagaimana solusinya kalau seandainya masjid di situ ada kuburannya? Ya, kalau seandainya masjid di situ ada kuburannya, gimana solusinya agar kita bisa bisa sah sholat kita di situ? Para ulama mengatakan, kalau seandainya kuburannya lebih dahulu, maka masjidnya yang dibongkar dan dipindah. Tapi kalau masjid lebih duluan di situ, kuburannya dibongkar dan dipindahkan ke tempat umum, kuburan umum. Itu kata para ulama. Baru kita bisa sah sholat di masjid tersebut. Umumnya kadang-kadang ikhwan fillah inilah karena hulunya manusia sama orang-orang soleh. Kadang-kadang ada orang itu rajin dermawan, rajin infak, dia dermawan, dia punya harta yang banyak, dia buat masjid. Ya, masjid itu banyak dari harta dia. Kemudian apa? Ketika dia mau meninggal, dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan saya di masjid itu. Biasanya seperti ini. Kadang-kadang orang yang punya wasiat begitu apa? Tujuannya biar dia merasa dia terus ada orang yang sholat di situ, dia kecipratan pahala. Padahal sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, wasiat seperti ini nggak boleh ditunaikan. Makanya coba kita perhatikan masjid-masjid yang di situ adalah masjid-masjid kerajaan-kerajaan dulu. Biasanya yang dikubur di situ siapanya? Sultannya, rajanya. Karena dia apa? Dia pemilik masjid. Dia dikuburkan di situ. Akhirnya karena dia sudah dikuburkan di situ, mulailah orang-orang yang lain rame-rame dikuburkan di situ. Mulailah banyak masjid itu ada kuburan. Itu dia. Maka ini harus dipisah. Ya, ini tidak bisa disatukan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, bagaimana kalau dengan Masjid Nabawi? Para ulama mengatakan asalnya ini tidak ada komplek masjid dengan kuburan berbeda. Ini asalnya.
Ya. Masjid Nabawi di sini, kuburan di luar. Karena kuburan itu adalah rumahnya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap Nabi yang wafat, maka dia akan dikuburkan di tempat dia wafat. Ini Nabi SAW, hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Ya, Nabi mengatakan, semua para Nabi yang wafat, dia akan dikuburkan di tempat dia wafat. Nabi SAW wafat di mana? Di rumahnya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para sahabat pun berinisiatif menguburkan Nabi di dalam rumahnya. Demikian juga Abu Bakar dan Umar, ya, dikuburkan di dalam kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Jadi ada 3 kuburan di situ. Namun ini berbeda dengan masjid. Masjid Nabawi terpisah dulu dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini rumah Nabi, ini masjid. Ya, ini rumah Nabi, ini masjid. Beda antara rumah Nabi sama masjid. Dan dulu nggak ada pagar. Ya, masjid gitu saja. Ya. Namun kapan terjadinya perombakan atau renovasi masjid? Terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya lupa nama pangerannya atau siapa yang mulai merenovasi masjid. Akhirnya mereka renovasi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke wilayah area masjid. Masjidnya diperlebar sampai rumah Nabi masuk ke wilayah masjid. Jadi para ulama mengatakan asalnya ini terpisah. Kalau di zaman sekarang kan enggak, masjid nanti ada yang meninggal dikubur di situ. Kalau di Nabi SAW enggak di situ. Nabi enggak dikuburkan di masjid, tapi dia berada di rumah. Ya, dia di luar. Itu yang pertama, dalil yang pertama. Maka enggak bisa kita samakan dengan masjid-masjid yang ada kuburan. Dalil yang kedua, ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Sholatu fi masjidi hada", salat di masjidku ini, itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid biasa, keutamaannya. Jadi kalau kita misalnya sekali sholat di Masjid Nabawi, itu sama seperti kita 1000 kali sholat di masjid yang ada dekat di sini. Sama keutamaannya. Sekali kita sholat di Masjid Nabawi, 1000 kali sholat di sini. Makanya kalau antum umroh, antum haji, gak usah keliling-keliling waktu sholat. Sholat di mana? Masjid Nabawi sama Masjidil Haram aja. Nggak usah cari, wah ini ada masjid apa, masjid jin, kata orang kan ada. Ya, di Makkah itu ada masjid jin. Ah, pengenlah sholat di sana. Jangan, antum bukan orang sana. Jangan sia-siakan sholat di Masjid Nabawi. Antum cuma 10 hari di situ. Kecuali kalau antum memang orang sana, antum bisa cari-cari masjid. Tapi kita cuma 10 hari. Jangan sia-siakan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram karena keutamaannya besar. Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa, di Masjid Nabawi. Kalau sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid biasa. Maka para ulama mengatakan dengan keutamaan ini mengalahkan larangan tadi. Jadi beda antara Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang banyak yang di situ ada kuburannya. Dan antum kan perhatikan kalau antum umroh, kalau ada orang yang ingin melihat kuburan Nabi, terus mau mengusap-ngusap, itu kan dilarang sama polisinya. Kadang dipukul pakai pentungan, ya, diusir-usir sama polisinya. Tujuannya untuk apa? Agar jangan diagung-agungkan, karena itu kuburan, walaupun itu kuburan Nabi. Jangan diagung-agungkan, karena apa? Nanti dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan. Berapa banyak orang mengagung-agungkan kuburan, bertawasul di situ, bertabarruk, mengambil tanah kuburannya. Wah, ini tanah kuburan Nabi, dibawa ke rumah, dibawa pulang. Untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mencari berkah. Tanah kuburan Nabi dijadikan untuk mencari berkah. Ya, ini kesyirikan yang terjadi seperti di masa Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang anehnya lagi, dia bukan nabi, dia entah siapa, orang malah datang ke kuburannya nyari tanahnya, ngambil tanahnya, dimasukkan ke dalam toples. Ini aneh lagi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Yang ibu-ibu di dalam ada yang mau nanya? Padahal silakan Pak. Pertanyaan keluar topik nggak Ustaz? Boleh. Apakah hukumnya mengikuti tarekat wajib atau sunnah? Baik.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu tahu tarekat itu apa. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam